tapi saya akan tipu dia dengan ibadah itu sendiri. Nah, tak kicu Pak. Karena sekilas ibadah Pak, mempunyai dari ibadah, maksiat itu. Nah, situ baru sadar. Baru Bapak disadar nanti kalau dia sudah tahu kalau itu perangkap setan. Baik, kita lihat Pak. Yang pertama bentuknya, kata beliau, ini hasil analisa. Kalau bahasanya analisa pencermatan atau pengalaman spiritual. Ada kata beliau, ahli ibadah itu Bapak Ibu, dia ibadah, tak bermaksiat, tapi dia jatuh dalam sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian maghrib yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu panjang ini kita bisa lebih mengenal Allah Ta'ala, semakin mengenal diri sendiri, dan bisa menambah amal kita. Karena tujuannya itu mengenal Allah, mengenal diri, dan bisa menambah amal kita. Kalau hanya sekedar untuk menambah teori, maka sia-sialah apa yang kita lakukan saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini saya pilihkan satu tema yang saya sendiri pun menyampaikannya rasanya tertampar juga. Tapi tidak apa-apa lah, sama-sama ditampar dan apa namanya, ya asik juga. Tapi maksud saya begini Pak, ini memang mungkin lebih dulu dievaluasi oleh yang menyampaikan daripada yang menyimak dan yang mendengarkan. Jadi agak sedikit, bukan sedikit tapi banyak ya, menampar batin kita sendiri. Materinya tentang dalam bahasa Arab istilahnya huruf ghaib, kemudian huruf ra, waw, dan ra. Ini bacanya huruf. Dalam Quran ada huruf. Kalau huruf Latinnya G H U R U N. Huruf. Huruf itu bahasa kita sederhananya terkecoh, tertipu, terkicuin antara, tinggal sobat, tertipu, terkecoh, terkicu atau kicu, tertipu. Itu namanya terjemahan lepas dari kata guru. Tapi maksudnya bukan itu, dalam artian itu terjemahannya saja. Kalau pengertiannya lebih spesifik, lebih simpel. Ghurur itu kata ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau ini Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam biografinya disebutkan adalah seorang dosen, guru besar, profesor di sebuah universitas tertua dalam Islam. Ini di Baghdad dulu ketika masih jaya-jaya. Ada satu universitas namanya madrasah Pak, tapi itu sekelas kampus itu, universitas. Madrasah Nizamiyah. Kalau kita ke Kuansing, itu di Pantai Raja itu ada masjid sebelah kiri, namanya Nizamiyah. Nah, itu Nizamiyah.
Nah dia itu guru besarnya, profesornya, guru besarnya ahli. Dan itu kampus yang ya kalau zaman sekarang negeri lah, kucuran dana dari pemerintah ya susah nggak juga proposal. Kecurah gitu aja nanti dana itu. Sehingga beliau itu termasuk sudahlah kaum intelektual, profesor kan. Kemudian ya kalau hartanya ditanya, ada profesor festival. Kalau ada mungkin ada ya. Profesor rata-rata ini kalau mobilnya kita ada. Itu profesor zaman sekarang. Profesor zaman itu ya sama juga, sudah dekat dengan khalifah, dengan penguasa, dengan sultan. Ya materi dunia itu mudah begini. Jadi Imam Ghazali itu bergelimang dengan itulah di fase pertama kehidupan. Tinjau kaum intelektual, kayu rayu, aset kekayaan ada. Tapi ketika sudah masuk fase kedua dari kehidupannya, berbalik. Dia merasakan ada sesuatu yang dia belum capai. Ilmu sudah, ilmu agama Pak. Dia sudah jadi rujukan ratusan, mungkin ribuan mahasiswanya waktu itu. Karya tulis, ya sama itu pada Scopus, belum ada jurnal, belum ada skripsi apa ada. Ya karya tulisnya itu sudah merebak, sudah mana-mana sudah. Orang dah tahu aja. Profesor Al-Ghazali. Nah, di fase kedua itu dia mulai bimbang, dia mulai merasakan ada sesuatu yang bermasalah dalam kehidupannya sendiri dan seterusnya. Singkatnya Bapak Ibu, di fase ketiga itu dia menemukan jalan yang disebut dengan tasawuf. Akhirnya dia peduli dengan dunia tasawuf. Nah disitulah dia melahirkan satu karya yang sampai detik ini masih dibaca dan diakui oleh ulama kita kehebatannya. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah terkait yang kita bahas, materi yang kita bahas ini Bapak Ibu itu materi yang itu tak disebutkan di hadis Nabi, tidak disebutkan di hadis Nabi rinciannya Pak. Tapi itu hasil dari, kalau bahasanya riyadhah, hasil dari renungan proses dia selama ini berpikir, beribadah, mengasihkan diri, mencermati ibadah. Itulah yang dia tuangkan di sini. Jadi begitu dasar Pak. Dan hadis tak ada nanti yang menunjukkan itu secara detail, tidak ada. Tapi itu hasil pengalaman spiritualnya itu mungkin bahasa lebih benar. Pengalaman spiritual dia. Karena ketika dia masuk di fase ketiga, dia meninggalkan semua materi kekayaannya. Dia tanggalkan jabatan akademiknya itu Pak. Kalau dia mungkin rektor itu ditanggalkannya, dia lepas. Kalau dia punya pangkat akademik ya, profesor tadi dia hilangkan pokoknya, bahkan dia tinggalkan kota ya. Dia tinggal, pergilah dia ke penjuru daerah yang dia pergi inginkan. Sudah di daerah itu dia pun tidak mau bergaul dengan orang yang dia tahu dia itu adalah Imam Ghazali. Jadi betul-betul dia kucilkan dirinya. Saya hal sedikit bukan di Balkan, di Naisabur, di Naisabur. Nah singkat cerita begitu. Materi yang kita bahas ini tentang bagaimana bentuk tertipunya manusia dengan setan. Jadi kata beliau, orang-orang yang tertipu oleh setan itu banyak macam. Ulama ada yang tertipu dengan setan, ada yang ditipu oleh setan. Orang-orang kaya ada yang tertipu oleh setan. Para pejuang seperti
bisa ditipu oleh setan. Para ahli sufi tasawuf juga ada yang ditipu oleh setan. Jadi dia kelompokkan Bapak Ibu dalam Allah. Dia buat klasifikasi mengelompokkan orang masyarakat ini. Orang berilmu. Nah, orang berilmu itu banyak Pak, sesuai bidangnya nanti. Ada yang dia ahli hadis, ada ahli tafsir. Masing-masing orang-orang ini sesuai bidangnya, dia cermati kira-kira tipuan setan yang kena pada golongan orang ini apa saja betul. Dasar betul. Contoh ini Pak, para ahli tafsir kan ulama tapi bidangnya tafsir. Dia cermati apa bentuk-bentuk tipuan setan yang menjerat para profesor, doktor, ulama-ulama ahli tafsir Quran. Nanti ahli hadis begitu juga, dia cermati lagi apa pula bentuk tipuan setan yang sudah menjerat para ulama-ulama ahli hadis ini. Sampai habis mengelompokan ulama-ulama sesuai bidangnya. Pindah pula nanti ke orang-orang ahli ibadah. Nah, dia perhatikan pula orang-orang yang ahli ibadah, tukang ibadah, yang kerjanya ibadah, apa pula bentuk tipuan-tipuan setan yang sudah menjerat mereka. Nah, itu kan tak ada habis Pak. Kalau pendengar mungkin secara umum saja. Nah, yang beliau lakukan mencermati itu. Pebisnis itu juga orang kaya. Seperti apa bentuk tipuan-tipuan setan yang berhasil menjerat orang-orang yang punya duit. Dia uraikannya itu di sini. Luar biasa. Kitab Ihya Ulumuddin itu sudah terjemah, coba cari nanti. Karena kitab yang kita bahas, materi yang kita bahas ini ada di situ. Gunanya apa kita tahu Pak? Tentang hal ini, setidaknya kita sudah tahu gambarannya bahwa saya ini tergolong mungkin orang yang punya duit. Nah, kira-kira saya ini sudah termasuk tipuan setan apa belum ini? Nah, jerat-jerat setan itu seperti apa untuk orang yang punya duit, punya aset kekayaan. Nah, kita baca, kita pahami. Ternyata saya dari 100 bentuk jeratan saya dah kena 80. Berarti ya cara untuk keluar dari itu lagi. Karena orang tertipu ini, ini kita bahas definisinya. Kata beliau, tertipu itu adalah kondisi di mana seorang itu jiwanya merasa tenang, merasa mantap dalam satu kesalahan yang sebetulnya itu tidak benar. Dia merasa benar, yang dia kerjakan itu dia merasa dia nilai benar, tak bertentangan dengan ajaran agama, tapi rupanya tidak. Namanya terkecoh. Ya. Orang terkecoh itu sadar tak kira-kira? Yang namanya orang tertipu, orang terkecoh, dia tak sadar. Itu juga yang dia rasakan, yang dia yakini, apa yang dia lakukan selama ini baik. Tapi kalau dia mau berpikir dan merenungi lebih dalam, berpikir lebih jauh, rupanya tak. Itu dia, itu namanya terkecoh. Mari kita lihat langsung aja, karena habis nanti waktu di sini. Mari kita lihat. Saya ambil tipuan-tipuan setan untuk orang ahli ibadah. Karena kita usia segini ya ibadah. Kalau cukup waktu nanti kita lanjutkan tipuan setan untuk orang-orang yang berduit, berharta, kayu-rayu. Masa muslimin rahimahullah, mari kita lihat tipuan-tipuan setan, jeratan-jeratan setan yang atau perangkap setan lah yang setan buat untuk orang-orang yang ahli ibadah. Coba yang apa? Ahli ibadah di masa lalu. Kalau ahli maksiat ya disalahnya. Ya, pelaku maksiat nampak jelas. Sekarang ahli ibadah secara sekilas kalau sudah disebut
untuk ahli ibadah selesai kan? Tidak ada masalah, ahli ibadah sudah. Tapi rupanya setan sudah menyiapkan perangkat untuk menjerat ahli ibadah itu dengan ibadah sendiri. Begitu mantap setan. Ahli ibadah konai jaret, dijaret setan, dijerat setan, diperangkap setan dengan perangkap ibadah itu sendiri. Pemuda kata hijau juga. Ahli ibadah kalau dikicu juga judi, nampak mana barang kau? Setan tahu. Ikut apa? Rajin sembahyang saja. Apa mesti? Kalau baca, saya kecuh dia dengan berjudi, tak kamu pan. Saya kepeleng sama bapak gitu. Tapi saya akan tipu dia dengan ibadah itu sendiri. Tak kecuh apa? Karena sekilas ibadah pak, mempunyai dari ibadah, maksiat itu. Situ baru sadar. Baru bapak disadar nanti kalau dia sudah tahu kalau itu perangkap setan. Baik kita lihat pak. Yang pertama bentuknya, kata beliau, ini hasil analisa. Kalau bahasanya analisa pencermatan atau pengalaman spiritual. Ada kata beliau ahli ibadah Bapak Ibu, dia ibadah tak bermaksiat, tapi dia jatuh dalam sikap berlebih-lebihan. Kalau berlebih pelaksanaannya itu, dalam pelaksanaan beribadahnya itu ada sikap dia itu yang sudah tergolong sikap yang berlebih-lebihan. Ada contoh kan begini Pak, orang yang was-was dalam melaksanakan ibadah. Was-was itu apa? Was-was itu ragu-ragu. Apa kata beliau? Alladhi yaghlibu alaihi alwaswasatu fil wudu. Seperti orang yang sudah dikuasai oleh rasa was-was dalam berwudu. Dicatat jas bawahi dikuasai. Artinya kalau belum dikuasai itu masih normal. Tapi kalau sudah dikuasai oleh rasa was-was dalam beribadah, contohnya sini dalam berwudu, itu sudah perangkap setan. Apa contohnya Pak? Saya pernah mengalami dulu di pondok pesantren. Bagaimana pribadi kita sendiri memberikan beban yang artinya memperatkan diri sendiri. Kan kalau berwudu itu Pak, dalam mazhab Syafi'i, niat wudu itu harus sejalan dengan membasuh wajah. Itu kaidah Pak. Jadi niat dalam berwudu dalam mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan membasuh wajah. Tapi masalahnya membasuh wajah di sini adalah bagian yang pertama kali, bagian dari wajah yang pertama kali terkena oleh air itu sendiri. Situ poin. Jadi kita kalau berwudu pas basuh wajah ambil airnya. Ketika air sudah terasa menyentuh kulit wajah pertama kali, disitulah kita pasang niat di hati. Nawaitu raf'al hadas itu mempererat dan meredam terkena was-was setan. Nah, disitulah Pak sering terjadi seorang santri, kita lihat dia memasuk mukanya berkali-kali hanya gara-gara dia belum yakin niat yang dia lintaskan di hati itu berbarengan dengan air menyentuh pertama kali bagian wajah. Yang di kita pesantren, ini ada juga pernah lihat. Saya dengan mata kepala saya belum pernah lihat, bahkan saya juga merasakan. Jadi satu ember air itu Pak, bisa
bisa habis hanya itu. Nah, bayangkan, karena susah pula untuk mengungkap. Ya, satu ember yang kita telah bisa habis hanya gara-gara merasa belum pas, belum cocok, belum, nah itu pokoknya belum. Nah, kalau yang sudah belum lagi, itu sampai basah itu baju. Nah, belum nanti mandi wajib lagi. Mandi wajib itu juga rasanya masih ada juga yang belum kena, belum basah. Dan ada kasusnya saya lihat, ada abang kelas, mungkin karena ya was-was itu Pak, masuk dalam sumur, sumur, masuk dalam sumur Pak. Sudahlah sumur itu berapa cincin dalam tuh, 5 atau 6 tuh, nggak mau dia turun ke bawah Pak, nggak pakai tali loh, karena nggak tonjok juga ya, jadi nyandar ke apa namanya kakinya itu diluncurkan ke inti kanan. Luar biasa. Was-was dan beribadah ini ya biasanya adalah berwudu, belum pas lagi. Nah itu biasanya. Oh belum lagi sini belum aja. Lanjut belum sudah. Nah itu. Nah itu Pak. Orang yang model begini kadang-kadang Pak nggak sadar deh kalau itu tuh rangkap setan. Karena yang dia lihat, yang dia yakini, kan elok. Saya begini itu kan untuk memantapkan niat kata dia. Menurut kaji kan itu tak, itu iya kan iya. Niat tentu harus seiring dengan tapi kita iya kan sesuai dengan yang tertulis di kaji. Tak sadar, sehingga kalau kita ingatkan, elok itu loh. Dia melawan, dia tak setuju. Nah, contoh dekat lagi Pak. Kalau wudhu itu mungkin agak susah juga jumpa apa ini. Takbir sholat lah. Allah. Karena dalam mazhab Syafi'i juga demikian Pak. Niat sholat itu diringkaskan di hati, berbarengan dengan pengucapan lidah kita takbir berihram. Allah ada situ. Lidah bilang Allah, niat sudah mulai di hati. Baru selesai. Bayangkan tuh mempaskan itu. Allahu Akbar selesai. Itu setan tuh golaknya, dan cukir situ. Maka kalau ada kita lihat orang yang berkali-kali takbir Allah, itu was-was. Kita bilang itu elok, lawan dia. Kenapa? Karena bagi dia itu ada masalah. Sementara ada masalah. Nah itu perangkap setan bagi orang beribadah yang pertama. Ada lagi was-was dalam ember wudu. Ini yang dari santri pesantren tahu. Kan ada namanya air mustakmal. Ketika air itu tidak sampai batas volumenya nggak sampai 2 bulan, sekitar 200 liter air. Itu kan dalam kaji mazhab Syafi'i kan ada yang benda yang masuk, yang air bekas wudu itu masuk lagi kan mustahil. Nah, pas kita keluar sama orang, artinya ada orang dalam toilet, dia keluar, kita masuk, tengok Pak airnya dikit. Nah, itu boleh kita sekat, itu orang itu kan sampai bulan. Yang tadi itu mungkin, boleh itu Pak. Atau kata setan, jangan-jangan dia tadi pipis atau enggak, masuk bersihkan itu. Boleh kecuali juga. Dibaca setan sampai. Katakan ini. Akhirnya Pak, pakai air ini. Begitu setan itu goyang. Masuk. Kata Ibnu Al-Ghazali di sini Pak, orang yang terlalu berlebihan dalam sikap ihtiyat itu terlalu berhati-hati, terlalu berhati-hati itu penting Pak. Tapi kalau berhati-hatinya sudah terlalu, itu sudah terbaik. Itu justru akan memberatkan orang di sini. Maka kata beliau,
Tidak di situ dia berhati-hati. Kalau berhati-hati itu tidak di bab yang tadi. Coba dipindahkan ke bab yang dimakan katanya. Kalau lah mengenai barui, nah cukup pakai itu. Terlalu berhati-hati. Itu seharusnya. Bukan di dalam berwudu takbir tadi. Cukup berhati-hati lah. Tapi kalau terlalu tak, situ rompenya. Rompenya itu kalau bisa yang terkait dengan perut yang dimakan. Nah, kalau sudah terkait dengan yang dimakan, baru di situ pasang sangat berhati-hati. Apa contohnya kata beliau? Umar bin Khattab, khalifah yang kedua itu. Dia kalau dia pernah dalam berwudu itu pernah memakai ember punya orang Nasrani. Nah, ada orang Kristen, wah pinjam apa namanya embernya. Itu untuk isi air, yang air itu kita pakai berwudu. Kira-kira pun anda bayang kalau pakai embernya. Kan terbayang satu kan? Janjian pun pakai itu untuk lagi yang B1, B2, boleh kan juga. Nah, lalu nah yang punya kan itu. Tapi Umar dipakai juga. Gado juga, itu ada. Kan dalam bersuci itu kan. Tapi kalau sudah soal halal haram berut, waktu yang halal itu mau dia tinggalkan. Nah, bayangkan. Jadi sahabat itu, para sahabat Nabi itu kata Imam Ghazali, sikap sangat berhati-hati itu di bab halal haram terkait baru, bukan dalam bab berwudu mandi wajib katanya. Nah, juga boleh saja. Tapi kok dibagikan dalam baru ada yang boleh itu. Pokoknya halal kayaknya, pokok sekilas halal apa itu. Tapi ketika berwudu tidak tanggung kawan kuat yakin. Kata balik itu. Yang kedua apa? Sudah terbaca yang kedua tadi. Was-was dalam niat sholat. Itu yang ketiga. Ada pula yang was-wasnya itu Pak, dalam membaca surah Al-Fatihah dan zikir-zikir sholat. Dan saya pernah melihat mata kepala saya waktu di pesantren. Memang tersiksa sih dia, tersiksa. Sholat ya, kita pas berarti kan dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, susah pula saya contoh. Al-Fatihah itu berapa kita sampai 1 menit, tahu 1 menit kita baca ya. Ya bisa 2 menit, bisa 10 menit. Karena was-was, lalu topik josok ya, lalu topik dinas. Lah kau coba wala Bismillah, ulang lagi makan. Bahkan kalau saya tak salah ingat, pernah dibatalkan sholatnya hanya gara-gara itu. Kok takkan banyak Pak? 3 kali ulang tak itu dong. 5 kali ulang itu yuk, alah. Ibu mana ya? Abang itu berat Pak. Artinya apa namanya? Beratnya perangkap situ. Ada yang Pak? Ada nggak mau jumpa selama ini? Iya, jajah juga nanti. Ada kawan sholat 5 bulan ya. Ini kalau jumpa Allah tunjukkan, baru gue memberi gaji pertama. Dalam tersiksa Pak. Iya. Dia punya alasan Pak. Gaji patokan itu gaji. Memang topik, tak salah. Contoh, baca Al-Fatihah itu tasdidnya tak boleh ketika iya kan, tak boleh iya kan. Tak sah Fatihahnya. Karena ingin mengamalkan itu, ini ingin mengamalkan kaji itu, jangan tinggal tasdid yang ada di surah Al-Fatihah. Kalau tinggal sah Fatihahnya, tak sah Fatihahnya, tak sah sholatnya. Kan topik juga. Tapi dalam pelaksanaannya terlampau hati-hati.
sampai mengulang-ulang. Itu dia. Begitu juga ada zikir-zikir nanti yang zikir-zikir yang rukun sholat, tasyahud ini. Kalau nak topik apa? Sumpah jadi imam kawan kita apa ya? Main ya. Kalau sumpah jadi imam kita ini makmumnya. Dia tinggal kita aja jadi imam itu. Tidak mungkin persiapan dia 5 menit, 10 menit, awal lah. Macam soal ikhlas. Kalau dia imam saudara, pas pulang setengah jam, kemudian nak kira-kira. Ada lagi yang was-was kena kentut, Pak. Dia tak tahu. Nah, ini saya mohon maaf aja bahasanya. Dia tak kentut, Pak. Cuma ini sekali lagi saya minta maaf. Bulu itu mungkin bergesek. Ya kalau perasaan masih penting, yang lebih parah lagi tuh. Ini memang ada benda itu, maaf di belakang itu yang mungkin dia rapat waktu itu. Ketika ruku atau mau sujud menenggang dikit, yang rapat tadi itu dia apa dikit ya? Rasa sedikit ada kentut bagi dia tuh. Ada Pak orang seperti itu. Bukan tak ada. Demi itu sampai pada kondisi yang sama. Kita lewat sedih Pak. Bisa berwudu itu berkali-kali deh. Tapi kalau memang orang yang sudah bocor itu tentu dalam jarak 2 menit tentu 2 kali. Tapi makanya ya, itu pun harus dicek. Jadi ya tak tentu tuh. Dia ada dokter terus satu dicek. Ini tak perasaan atau yang tadi. Ya. Gamis itu tersolek atau Indonesia tersalek. Nah, ketika sujud duduk tersolek terjepit. Ketika dia sudah berdiri, enggak itu terlepas. Tertutup kata dia. Padahal dia karena salah itu lagi dia. Tapi bisa diri. Itu perangkap setan. Lanjut. Kemudian ada lagi kata beliau, ahli ibadah ini perangkap setan itu baca Quran Pak. Nah, itu ya Pak. Baca Quran. Saya bisa perangkap setan, bisa. Jadi perangkap setan itu bukan baca yang tak bermanfaat. Membaca Quran itu bisa juga jadi perangkap setan. Apa itu? Ini kata beliau. Ketika baca Quran itu hanya sekedar membaca, isinya tidak diperhatikan, khusyuknya, pokoknya ya membaca huruf itu saja, pikiran kemana-mana. Nah, itu perangkap setan. Bahkan kata beliau, ada orang yang kata dia bisa khatam Quran itu sehari semalam. 24 jam dia khatam sekali Pak. Itu bisa diperangkap bagi dia. Ketika apa? Ketika dia hanya membaca Quran itu hanya di bibirnya. Pikiran dan kemana-mana, khusyuknya dan dihayatinya itu perangkap ini. Berikutnya puasa ibadah tak? Kurang siap ya. Tapi bisa jadi perangkap saja. Puasa jelas ibadah, tapi bisa jadi perangkap saja. Apa? Kata beliau, ketika yang puasa itu tidak menjaga adab dan etika berpuasa. Ini puasa tapi munculnya mengecek orang tua, mencegah orang tua. Berarti puasa itu perangkap setan begini. Lakukan joget setan. Dia tak sadar dia sedang bermaksiat Pak, karena dia merasa dia berpuasa. Tapi setan menjerat dia dengan ibadah itu sendiri. Sehingga orang yang beribadah puasa seperti itu, dia tak sadar kalau sudah masuk dalam perangkap setan. Bahkan Pak, kata beliau, ada orang yang kena perangkap setan dalam berpuasa itu. Kalau puasa Ramadan santai itu Pak, ibu santai itu. Tak istimewa begitu. Tapi kalau puasa sunat,
suruh. Wah, musuh. Tapi pas Ramadan, ketika ya sorry, kalau setan. Kenapa Pak? Karena justru yang fardu itu yang harus kita besarkan lebih bernilai bagi kita. Ikut tak? Nanti ada Pak. Kasih loncat dan masuk. Ada tak ada Bapak merasakan berikut? Kalau Bapak sholat tahajud, rasanya aku bahasanya. Ya Allah Ustaz, memang rasanya Pak Yaun menjelaskan perasaannya. Khusyuknya Ustaz kalau sholat tahajud rasanya itu susah bukan? Oke, aku tanya, apa kalau sholat zuhur rasanya itu tidak Ustaz? Perangkap setan, perangkap setan. Kenapa demikian? Lebih lebih tinggi. Yang fardu tidak sunat. Yang fardu Pak. Kenapa perasaan yang sama tidak kita rasakan ketika sholat fardu? Kalau sholat malam itu, berarti ada yang bermasalah sudah dalam jiwa. Berarti kita sudah lebih mengunggulkan sholat malam daripada sholat fardu. Nah, benar ada gitu Pak. Kalau lewat semalam itu sholat tahajud, dibuatinya. Tapi kalau lewat sholat zuhur, nanti ada juga ya saya, ada juga, tapi tidak. Kalau terlewat sholat tahajud malam tadi Pak, itu menangis. Wah itu, dia ibunya. Tapi terlewat sholat zuhur Pak, nangis ya tuh. Nanti jangan dianggap biasa nih Pak, menangkap setan. Aku tak merasa itu. Terlewat sholat puasa sunat hari setelah Ramadan, rasanya menyesal ya Allah. Tapi terlumpang sehari puasa Ramadan ya, dibuat wujudnya. Artinya rasa sedihnya itu tidak seperti sedihnya ketika lewat 6 hari puasa Ramadan. Nah, berarti sudah kena perangkap setan gitu. Seharusnya yang betul yang gimana Ustaz? Dibalik kan? Seharusnya kita lebih menyesal, lebih sedih ketika satu hari Ramadan itu lewat. Ya Allah. Jangan dibalik. Nah itu jadikanlah cermin bagi kita di sini. Ya Allah. Nah dia terlewat. Ini lagi yang sudah cantik, adik-adik kita sudah cantik. Jadi yang baca Quran tadi, jadi baca Quran itu termasuk ibadah. Tapi juga bisa diperangkap setan. Bentuk perangkap setan dalam baca Quran begini. Bapak bermakmum kepada seorang imam yang suaranya cantik, menangis bosan kalau imam di beliau. Oke. Surat yang dibaca sama. Jadi apa sholat sibuk. Adinda aku jadi imam. Dia suara wajah syahadu menangis ya Pak. Maghrib besok ganti imam. Yang dibaca sama suratnya. Ya. Tapi apa biasa dia? Tak menangis. Pertanyaannya apa menangis dia suara wajah itu dari Quran. Artinya kalau menangis kita ketika Quran dibaca, hati-hati dulu. Ingat itu bisa menangkap setan. Jangan tidak suara. Kalau kita menangis karena suaranya yang cantik, nah itu ibadah Pak. Menangis karena Quran, bukan menangis dari suara. Beda Pak. Kalau kita menangis, siapapun jadi imamnya, tapi pas surat itu dibaca isinya tuh enggak kedua sudah beda. Itu di Quran tuh. Tapi
supaya bersedia Abu Darda. Satu menangis Ustaz. Aku musuh supaya itu Ustaz. Bukan terus saja hadir Ustaz. Menangis Ustaz. Oke, sekali kemudian buat yang sulit Ustaz. Yang lain itu sama tak sama Ustaz. Bukannya semua ayat semua. Yang lagi dah tak. Nah, berarti itu ada setan itu Pak. Ada setan di situ. Maksudnya itu Bapak nangis selama ini di situ tuh di masjid itu bukan karena isi Qurannya, tapi karena suara ajak suara memang luar biasa Pak. Jadi ada hadisnya, Bapaknya tanya hadisnya, Ustaz, ada hadisnya tuh tentang itu. Kalau siapa yang menangis dengan cantiknya suara imam maka ada. Ini pengalaman spiritual yang kalau kita perhatikan memang iya Pak. Kan kita suruh menangis itu bukan dari suara yang racun Pak. Kan ada anjuran kita kalau nggak bisa menangis bersyukuran itu paksa menangis gitu. Menangis itu bukan karena suara imam atau orang yang membacanya, isi yang dibaca imam Tuhan. Tapi kalau lengkap dua-duanya Pak, itu isi pengaruh tanpa oleh imam boleh suaranya asal. Baik, siapa? Oke. Boleh. Nah, kita buka tanya jawab apa? Sebenarnya. Lanjut. Siapa itu juga sekarang ini saya nggak tipu dia bisa tanya. Kenapa Pak? Ini sengaja sedang baca ya. Nampak kalau saya ketipu sama setan. Ada sini para penceramah sini ada. Berikutnya pergi haji, pergi umroh, ibadah apa? Ibadah kan? Karena yang bilang pergi haji itu maksiat. Haji atau umroh itu juga bisa perangkap setan. Padahal kita tahu dia ibadah. Bila Pak Ustaz itu jadi perangkap setan. Ketika kata beliau ada orang pergi haji, tapi kezaliman yang dia lakukan enggak dia tobat dari kezaliman. Paham ya Bapak? Tetangga kita pergi umroh. Selamatkan dia. Panggilnya masyarakat, diajak rumah makan, minta izinnya, nangis-nangis, minta doa, pergi umroh. Tapi tanah tetangga sekolah yang diambil itu tidak dibalik. Ikut ketunjuk lagi, itu namanya haji atau umroh perangkap setan. Nah, ini pergi haji Pak, pergi umroh. Diundangnya satu FTC RW makan, hubungkan satu. Tapi haratu orang yang diambilnya selalu ngomong, tidak dibalik kan ya. Kata beliau, lataki jua Pak. Siapa tak? Kita lagi undang orang untuk makan, minta makan, juga salah itu tidak berangkat itu. Tapi tolong kalau pergi haji, pergi umroh itu di antara ketentuannya. Tengok ada tak selama ini kezaliman kita lakukan? Oh ada, dulu ada kawan yang harus terpeleng apa? Kita maaf, datang kita maaf. Apalagi harta orang kan yang termakan terambil, ada balik kan? Jadi pergi haji tapi ada di contohnya. Ya. Nah, ini juga begini Pak. Contoh lain. Pergi haji, tapi tak bayar. Itu umroh, tapi utang tak dibayar. Beda kalau kredit bayar. Salah. Kredit itu kan temponya tuh. Nah, pergi haji, pergi umroh. Hutang yang sudah jatuh tempo, yang dia sudah mampu membayar, nah dibayarnya. Atau uang yang seharusnya dibayar hutang itu dijadikannya modal untuk pergi haji. Nah, itu namanya perangkap setan. Haji perangkap setan. Luar biasa. Berikutnya ada lagi orang yang dia tinggal di kota Mekah, Madinah. Jadi tinggal di kota Mekah, Madinah itu ibadah. Tinggal
tinggal di kota Mekah Madinah itu ibadah. Tapi tinggal di kota Madinah dan Mekah itu bisa jadi menangkap setan. Kapan itu? Atau seperti apa gambarannya? Ketika kata Imam Ghazali, dia tinggal di kota Mekah Madinah itu tidak menjaga adabnya. Ibenya Mekah itu suatu aspek. Dibuatnya tinggal seperti apa, dia tinggal di kampungnya. Ibenya udah itu. Padahal kan Mekah Madinah kawasan yang betul-betul susah bagi kita yang belum terbiasa, kalau bisa ya perlu adaptasi betul untuk tinggal. Karena haram. Dosa yang kita lakukan itu berlipat-lipat. Tantangannya banyak situ. Sama dengan kita tinggal di luar tanah haram. Nah, dia tinggal di tanah haram. Gimana tinggal Pak? Aku di Mekah. Sebegini, gitu. Tapi selama dia tinggal di Mekah, aturan-aturan, pandangan-pandangan dia langgar. Itu namanya tangkap setan. Atau kata beliau, tinggal di kota Mekah Madinah itu tujuannya, motifnya untuk dia terkenal. Tinggal 5 tahun, pasti pulang itu disebut orang, itu lama Pak di Mekah 5 tahun. Ini alasan juga kenapa tinggal di kota Mekah Madinah itu disebut sebagai penangkap setan. Mau tidak mau kita sudah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, banyak. Untuk menyikapinya di ujung itu Imam Ghazali sudah berikan resep untuk menghadapi itu, salah satunya adalah dengan ilmu. Ada ilmu untuk menghadapi tipe-tipe yang tadi, khusus yang pertanyaan tadi, asal betul itu ada ilmunya itu ya hadis Nabi. Saya tak hafal maknanya, tapi isi hadisnya begini Pak. Nabi melarang kita memutuskan sholat kita ketika dalam sholat itu terasa ada yang keluar. Jangan putus sholat, artinya terus sholat sampai adu baunya, terasa bau atau bunyi. Nah itu juga mereka terasa mana bau tidak atau ada bunyi tidak. Ya sudah. Itu bisa Pak. Nah, itu Pak ya. Nah, kalau untuk itu Pak ada triknya. Triknya begini. Ini ada di sana, tapi ini pengalaman pribadi. Coba Pak, pas tiba-tiba rasanya kontri, yang rasa-rasanya tak berbunyi itu apa? Coba apa ruku atau sujud pokoknya akan keluar betul. Rasakan betul mulianya keluar. Nah itu potongannya betul. Tahu Pak? Artinya begini. Coba rasakan juga seperti apa betul kondisi pas kentut saat rasa kentut keluar itu seperti apa rasanya. Nah itu nanti jadi patokan kita untuk menilai kentut yang tak berbau dan tak berbunyi. Nah itu dia. Saya punya patokan tuh Pak, karena saya pernah coba. Jadi nak tahu setan dulu. Alhamdulillah. Dia kena. Dan itu pernah sekali 2 kali coba Pak. Langsung ikuti. Apa sujud? Sujud. Lalu kemudian itu Rasul. Pas buku betul, di beda pas buku. Rasanya sendiri masing-masing kita rasakan. Memang kalau saya pribadi, kalau hasil uji coba saya, memang berbeda. Yang namanya kentut real itu keluar dengan yang tak kentut. Memang beda rasanya. Nah, beda. Kalau yang hanya dari bahasanya itu jepitan atau kesopik situ tampul, itu tak. Memang tidak terasa, tapi yang kentut Pak terasa anginnya Tuhan atau buka gerbang terus ini. Nah, itu patokan saya itu.
terkait tadi Bapak bilang kan bahasa kalau konti bau udah bunyi. Nah, tapi kalau berbunyi bau itu hadis. Nah, itu kan ilmu namanya itu. Silakan. Untuk dalam menghilangkan was-was itu Pak dalam beribadah. Was-was. Was-wasnya yang mana Pak? Harus dijelaskan yang mana was-wasnya. Cara berwudhu tadi itu. Oh, Betul tidak dengan baik. Was-was itu nanti tempat-tempatnya banyak Pak. Dalam wudhu itu biasanya ini ketika pasang niat sambil basuh wajah, situ was-was tuh. Karena pos-pos yang setan tahu itu situ. Aku lawan bukan setan, asik lain gitu. Kemudian nanti pas membasuh anggota itu Pak, alun leh gitu. Lalu pas basuhannya leh, siku alun leh. Nah, itu ada ilmunya tuh untuk memberantas. Pas basuh tangan biasanya alun pas siku leh katanya, masih kurang siku. Nah, balik siku alun leh katanya. Nah, itu tadi air habis untuk tangan aja. Nah, ada ilmunya. Tapi secara umum kalau buya-buya kita dianjurkannya membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan isinya itu doa, isi surat itu kan perlindungan Pak, minta perlindungan dari Allah agar tidak terganggu oleh bisikan setan. Itu kan bantuan awak, kita tolong bantuan dengan bantuan zikir. Tapi ada bantuan ilmu itu kalau ilmu itu ada, kak baca 2 surat itu insyaallah ilmunya ya nanti ilmu fikih Pak. Belajar tata cara wudu. Nanti begini, ini saya jawab dengan Imam Syafi'i. Masalah pasang niat ketika basuh wajah itu yang pas-pas betul itu. Pas air itu menyentuh pertama wajah, situ kita pasang niat, itu yang idealnya. Yang idealnya itu. Ada yang tak ideal, terpisah. Kemudian apa? Terlamping gitu. Kita copet pasangnya di hati sebentar air itu belum menyentuh wajah, atau sudah menyentuh air itu ke wajah baru pasang niat. Itu kan tak ideal namanya. Ada yang tercopet 1 dari 2 itu tak ideal namanya. Terpisah aja. Asal jangan lesu-lesu wajah kan masuk tangan baru pasang niat. Itu nak pakai ideal itu pakai sah. Nah, itu ilmu namanya Pak. Maka untuk menghadapi was-was dalam beribadah dalam contoh wudu ada dengan zikir tadi dan juga dengan ilmu berwudu gitu. Kalau untuk belajar fikih Pak, situ diterangkan trik-triknya atau hukum-hukumnya. Kalau mau diikut asalnya cuma tidak yang paling eloknya doang, tak idealnya doang. Aku yang ideal itu kita pakai itu kemarin. Satu contoh Pak, dulu saya pernah juga kena was-was juga basuh wajah, karena agak susah Pak basuh wajah. Nah, kata ayah saya gini, kamu sudah belajar, kata ayah saya, mana yang sebut dengan wajah yang mesti dibasuh? Oh lah ya, nah yang mana? Setuju kan lah, pas dulu dia. Sekarang kata dia, pas basuh wajah itu cukup kamu hantarkan air itu ke daerah yang kamu sudah tahu mana yang wajah itu. Sini, hantarkan kata dia. Nah, dapat itu. Dia lagi kata dia, dah, dengar lagi. Selesai kata dia. Kalau ada itu bisikan setan lebih dari itu tinggal. Kalau ada juga bisikan lagi, siku ada lagi. Nah, itu setan lagi. Jadi pahami mana yang wajah itu, kemudian pastikan air sudah kita ratakan ke area tadi. Nah, bagi aja sini atau air lagi sini. Nah, air lagi sini. Terus mana lagi? Kalau ada juga lagi bisikan lebih dari itu. Nah, itu yang was-was. Nah, gini Pak. Oh begitu. Dia tinggal lewati aja. Karena Pak sadar kan pas basuh wajah. Nah, ambil air. Nah, terus kan. Oh iya, karena begini Pak, ini memang harus dijaga juga. Jadi kalau ada orang wudhu gini Pak, banyak lama tuh.
Berarti tidak rasa ini kan masuk wajan, masuk wajan. Sekarang begini Pak, kalau kita berwudu begini, ini kaum wanita wudu dia pas masuk wajah gini dia. Nah kan ini bagian bibir yang termasuk wajah berarti tidak basah kena air wudu. Basah juga cuma ada air wudunya, itu aja. Nah itu jadi ilmunya itu harus kita tahu dulu, praktekkan sesuai dengan ilmu. Sudah lebih dari itu setan sudah. Itu contohnya Pak ya, contoh sederhana. Baik, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita pakai dalam masalah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.